5 mukjizat Nabi Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Allah memberi mukjizat kepada utusannya sebagai bukti kenabian, serta kerasulan terhadap mereka yang meragukannya. Dalam Islam, ada banyak nabi dan rasul yang dikenal memiliki mukjizat. Satu di antaranya yakni Nabi Isa. Nabi Isa memiliki sejumlah mukjizat yang pernah terjadi. Beberapa mukjizatnya bahkan disebutkan dalam Al-Quran, yakni Surah Al-Maidah ayat 110. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, juga hikmah, Taurat, dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu. Pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Satu, Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang bapa. Ibu Nabi Isa, yakni Maryam, mengandungnya tanpa ada peranan seorang laki-laki, yang mana Allah lah yang meniupkan roh Nabi Isa ke dalam jiwa sang ibu. Allah juga menolong Siti Maryam dari segala tudingan orang-orang kafir kepadanya. Peristiwa itu merupakan salah satu bukti kebesaran dan sempurnanya kemampuan Allah sebagai pencipta dan pemilik alam semesta. 2. Kemampuan berbicara Nabi Isa ketika masih bayi. Mukjizat lainnya adalah Nabi Isa mampu berbicara kepada orang-orang ketika masih bayi, dan kemampuannya berucap dengan baik dan logis saat ia dewasa. Ibnu Abbas berkata, kemampuan bicara yang dimiliki oleh Nabi Isa semasa ia masih bayi hanya sebentar saja, yaitu hanya mampu mengucapkan kata-kata seperti yang dikisahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian setelah itu, ia tidak mampu untuk berbicara lagi hingga mencapai usia anak bisa bicara. Biasanya, bayi yang mampu berbicara tidak bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama.
3. Membentuk seekor burung dari tanah liat. Nabi Isa memiliki kemampuan membentuk tanah liat menjadi bentuk burung. Lalu ia meniupnya ke udara, dan atas izin serta kuasa Allah jadilah seekor burung sungguhan. Wahbah menambahkan, burung yang dibentuk oleh Nabi Isa dari tanah liat tersebut bisa terbang selama masih tampak di mata orang-orang. Namun, setelah terbang jauh dan tidak tampak di mata mereka, maka burung tersebut langsung terjatuh dan mati. Hal ini untuk membedakan antara ciptaan makhluk dengan ciptaan Allah. 4. Menyembuhkan orang buta dan penderita penyakit kusta. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan orang yang menderita penyakit kusta. Kemampuan ini disebutkan secara khusus karena para dokter pada masa itu tidak dapat menyembuhkan kedua bentuk penyakit tersebut. Padahal ilmu kedokteran pada masa Nabi Isa dikenal sangat maju. Oleh karena itu, Allah menampakkan kepada mereka mukjizat Nabi Isa yang berkaitan dengan bidang kedokteran. 5. Menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa lainnya adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati dari kuburnya, dan tentunya atas izin dan kehendak Allah. Ia menghidupkan kembali beberapa orang, yakni sahabatnya yang bernama Azar, putra seorang laki-laki tua, dan putra Al-Ashir. Mereka semua bisa hidup kembali dan memiliki keturunan. Nabi Isa juga mampu menghidupkan Sam bin Nuh, tetapi tidak lama. Sesaat setelah hidup, Sam bin Nuh kembali mati. Mukjizat Nabi Isa tersebut juga disebut dalam surat Ali Imran, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda, kebenaran kerasulanku, bagimu, jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran 49.